Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini, kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, hari ulang tahun ke-18 Yayasan Kesehatan, dan hari ulang tahun ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah memaknai karya Allah dalam pengalaman hidup orang percaya. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Priscilla L. Maluhu Air. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini, kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemi virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemi virus corona saat ini. Sehingga melalui pendidikan gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang, tenaga didik dan anak didik di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini, ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona. Dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan risiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hadir tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif,
berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Gria Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan, khususnya melalui kebidanan, dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peranan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman, bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung. Memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang tiap-tiap orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang dihadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Yapendi GPIB 1 Juli 2020, 18 tahun Yankes GPIB 4 Juli 2020, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB 5 Juli 2020, hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia.
Indonesia, kami datang sujud menyembah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kasih pastilah melembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pastilah melembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan,
dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami kembalikan kepadamu Bapa, sebab Engkau yang layak menerima semua itu dari kami. Terima kasih masih ada kesempatan bersama-sama dengan umat Tuhan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Dengan segala keterbatasan kami memahami dan melakukan firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami di dalam kebenaran, agar firman yang diberitakan menjadi berkat bagi hidup beriman kami. Berkenan juga Tuhan pakai, Tuhan lengkapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2, ayat 6 sampai dengan 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas.
Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Perenungan firman Tuhan hari ini itu menceritakan tentang kondisi Israel yang menjalani hidup keagamaan tidak lagi sesuai dengan apa yang mereka ikrarkan dalam pembaharuan perjanjian yang terakhir di Sikem, bahwa bangsa itu hanya akan beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam bacaan ini jelas menyatakan bahwa Israel telah meninggalkan Tuhan. Ayat yang ke-11 dalam bacaan kita berkata, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mengapa demikian? Saudara-saudara, ada dua catatan penting bagi kita sebagai pengantar untuk jelas memahami situasi dan kondisi pada waktu itu. Catatan yang pertama di ayat yang ke-6 dikatakan begini: setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Ini menjelaskan kepada kita bahwa umat Israel bukan lagi sebuah kumpulan dengan satu pemimpin seperti pola kepemimpinan di padang gurun, di mana Musa, Harun maupun Yosua itu memimpin semua suku, memimpin 12 suku Israel. Nah, dalam konteks hakim-hakim, pemimpinnya adalah pemimpin lokal, pemimpin wilayah,
boleh dikatakan juga pemimpin marga. Sebagaimana yang dicatat dalam Bilangan pasal 34 tentang pembagian tanah Kanaan. Di sana dijelaskan bahwa 9,5 suku di tanah Kanaan dan 2,5 suku di seberang Sungai Yordan. Yang ada di seberang Sungai Yordan itu adalah suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye. Tentunya kita bertanya, mengapa ada 9,5 suku di dalam negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan itu, dan mengapa ada yang 2,5 suku di seberang Sungai Yordan atau tidak di dalam negeri Kanaan itu? Bapak Ibu, kita bisa baca sejarahnya sebenarnya di Kejadian pasal 49. Saya tidak menguraikan secara rinci sebab pemberitaan hari ini tidak berbicara tentang itu. Tapi paling tidak kita punya latar belakang pemahaman tentang kepemimpinan suku, kepemimpinan wilayah, atau kepemimpinan marga. Itulah yang dimaksud pada ayat yang ke-6 dalam bacaan kita hari ini. Catatan penting yang kedua, pada ayat yang ke-10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, saudara-saudara, ada generasi Gosyen yang habis di padang gurun. Ada generasi padang gurun yang dibawa masuk oleh Yosua ke tanah Kanaan, itu juga berdiam di sana, dan inilah generasi yang tinggal di wilayah pembagian tanah itu. Dalam konteks bacaan ini, generasi padang gurun habis, selesai. Apa buktinya, Bapak Ibu? Yosua memulai perjalanan padang gurun berumur sekitar 20 tahun. Ia tiba di Kanaan, umurnya sudah mencapai 60 tahun. Dan ayat yang ke-8 mengatakan Yosua mati pada umur 110 tahun. Berarti 50 tahun Yosua tinggal di Kanaan. Nah, 50 tahun itu sama dengan satu generasi. Generasi yang sezaman dengan Yosua habis. Jadi generasi Gosyen habis di padang gurun, generasi padang gurun yang masuk di tanah Kanaan itu juga habis. Itulah yang kita baca dalam pasal 2 kitab Hakim-Hakim ini. Lalu bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara, dua catatan di atas menjelaskan bahwa telah terjadi pergantian pemimpin. Perhatikan baik-baik. Setiap kali terjadi pergantian pemimpin, pasti ada krisis. Pasti ada goncangan. Apalagi ini bukan hanya pergantian pemimpin, tetapi pergantian generasi atau biasa disebut regenerasi. Bukan hanya Yosua yang mati, tapi angkatan itu juga habis. Generasi padang gurun yang beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua sudah selesai, sudah habis. Sementara godaan wilayah itu sangat kuat dihadapi oleh tiap-tiap suku Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Apa yang menjadi penyebab sehingga cerita tentang perbuatan Allah yang mengguncang bangsa-bangsa dan yang membuat Israel disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya dengan mudahnya dilupakan begitu saja? Saya mau bilang saudara-saudara, bahwa generasi yang ditinggal Yosua ini tidak memberi ruang pada pengalaman mereka, sehingga Yahweh hanya sebuah cerita. Ini bicara soal iman. Iman itu sebuah pengalaman. Iman itu muncul karena sebuah pengalaman. Iman bukan produk sebuah cerita, tetapi pengalaman. Iman itu hasil sebuah pengalaman, bukan hasil sebuah cerita. Iman itu yang diceritakan, bukan cerita yang menghasilkan iman. Iman itu dinarasikan, bukan iman produk dari sebuah narasi. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita memaknai firman Tuhan hari ini? Jika Tuhan hanya tinggal sebuah cerita dalam Alkitab, sampai kapanpun akan terus berulang dari satu generasi ke generasi selanjutnya, itu pasti ada yang kosong. Pasti Tuhan tidak dikenal lagi. Jika Tuhan bukan sebuah pengalaman pribadi, sehebat apapun cerita Tuhan dalam khotbah, kalau kita tidak mengalami kehadirannya secara pribadi, maka itu sebenarnya sama dengan bohong. Dengan kata lain, saya mau katakan, kalau kita hanya cari khotbah yang bagus, sebenarnya kita hanya cari cerita yang bagus. Apalagi sekarang Bapak Ibu, segala sesuatu terbuka secara luas, besar. Kita tinggal memilih mau di channel apa kita mendengar khotbah yang bagus, begitu. Tapi sekali lagi saya mau katakan, kalau kita hanya cari khotbah yang bagus, sebenarnya kita hanya cari cerita yang bagus. Padahal dalam khotbah seharusnya kita sedang menemukan Tuhan yang kita alami. Bukan hanya kagum pada khotbahnya saja dan tidak pernah mengalaminya. Yang berkhotbah hanya membahasakan apa yang kita alami. Kita tidak mampu mengkalimatkan apa yang kita alami. Makanya khotbah itu dikalimatkan oleh pengkhotbah. Khotbah yang bagus bukan karena pengkhotbahnya bagus, tetapi karena kita mengalaminya, hanya kita tidak bisa membahasakan. Sekali lagi, khotbah yang bagus bukan pengkhotbahnya yang bagus, tapi karena kita mengalaminya, sehingga ketika bagian firman Tuhan dijelaskan, kita bisa bilang begini, oh itu saya pernah alami. Oh iyo paleknya rupanya begitu, sudah dicatat. Nah gitu. Jadi bukan kata-kata atau pengkhotbahnya yang bagus, tapi Allah yang diceritakan itu kita alami dalam perjalanan hidup beriman. Di waktu dan kesempatan yang berbeda, kita mengalami hal yang sama seperti yang dikhotbahkan. Karena itu, khotbah bukan karya sastra, itu cerita iman. Kalau cerita iman berarti orang lain pun pernah mengalaminya di tempat dan waktu yang berbeda, tetapi dengan Tuhan yang sama. Bahwa itu terjadi di waktu yang berbeda,
suasana yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi Tuhan dan pekerjaannya itu sama. Dan saya mau bilang saudara-saudara, bahwa sebenarnya pengalaman itu penafsir Alkitab yang paling handal. Memahami seluruh karya Allah di dalam Alkitab, maka melalui pengalaman ketika kita menghadirkan Tuhan di dalamnya, percaya Dia terus bekerja dan berkarya, itu penafsir yang paling handal, pengalaman kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sedang bersiap menyongsong era revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi cyber, sehingga bisa mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, di dunia kerja, termasuk gaya hidup manusia itu sendiri. Menurut perkiraan, industri 4.0 akan berlangsung sekitar tahun 2030. Tapi pandemik COVID-19 mempercepatnya, dan industri 4.0 dipercepat, akan terjadi, akan berlangsung sekitar tahun 2025. Tentunya saudara-saudara, di era ini ada generasi baru yang hidup. Sebutlah generasi 4.0. Kita sudah dengar ada generasi milenial gitu ya, generasi Y, Z gitu. Nanti akan ada generasi 4.0. Bagaimana mempersiapkan mereka? Harus dimulai dari sekarang. Ingatkan anak-anak kita bahwa Tuhan masih terus bekerja sampai kapanpun. Ia bekerja juga sampai hari ini dalam kehidupan persekutuan orang percaya. Bahkan Tuhan juga bekerja dalam COVID. Ia Tuhan yang sama. Memangnya baru sekali ini ada wabah menular. Kalau kita baca Alkitab, 10 tulah itu juga wabah. Dan sampai kapanpun bencana, kesulitan, wabah atau apapun itu pasti tetap ada. Tetapi apapun itu, susah senang, duka suka, segala sesuatu yang terus bergulir silih berganti, biarlah itu menjadi pengalaman iman yang justru semakin membuat kita dan anak-anak kita sadar bahwa di setiap peristiwa itu Tuhan ada. Tuhan bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan ada generasi atau ada angkatan yang melupakan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan karena tidak memberi ruang pada pengalaman hidup kita untuk memaknai kehadiran Allah. Tuhan yang sama, yang disembah Israel di masa lampau, yang datang di dalam Kristus, yang bekerja dalam diri kita melalui Roh Kudus, tetap hadir dalam situasi dan kondisi apapun. Hari ini juga kita akan menikmati pelayanan sakramen perjamuan. Mari jadikan cerita hidup kita sebagai pengalaman iman, di mana kita bisa memaknai kehadiran Tuhan melalui duduk makan roti dan minum anggur jamuan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan sekedar mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi nyata benar kehadiran Kristus dalam hidup kita dimanapun dan sampai kapanpun.
Selamat melanjutkan hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari bersama kita siapkan hati untuk mengambil bahagian dalam pelayanan sakramen perjamuan. Dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara, sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama dengan Kristus di perjamuannya. Sebelum kita menikmati pelayanan sakramen perjamuan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri. Bersama kita mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut, tiap orang berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat disilakan duduk. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, turut dalam perjamuannya. Marilah jangan berkeluh, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Tuhan Yesus telah bersabda, makanlah, minumlah, Dia jalan keselamatan. Ingatlah dan percayalah, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku
dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang ditumpahkan ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah bagikanlah kepada persekutuan umat Tuhan. Pegang dan angkatlah roti kehidupan. Katakan, terpujilah Kristus yang telah mengorbankan tubuhnya. Terpujilah Kristus yang telah mengorbankan tubuhnya. Makanlah dengan sukacita iman. Ingat dan tetaplah percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Sekarang pegang dan angkatlah cawan keselamatan. Katakan, terpujilah Kristus yang telah mencurahkan darahnya. Terpujilah Kristus yang telah mencurahkan darahnya. Minumlah sepuas-puasnya sampai tetes penghabisan. Ingat dan tetaplah percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita.
Silakan ditutup. Dengarkanlah pembacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bunyinya sebagai berikut. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita bersatu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kepadamu kami datang karena hanya kepadamu kami percaya. Terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kami boleh saja berubah. Tetapi Tuhan yang kami sembah di dalam iman kepada Kristus, kiranya menjadi pribadi yang tetap, yang tidak pernah beranjak dari kehidupan kami, bahkan yang terus-menerus hadir dalam pengalaman iman kami
dari satu generasi ke generasi lainnya, dari satu keturunan ke keturunan berikutnya. Sebab di setiap hal dan di setiap peristiwa, kami selalu menceritakan pengalaman iman kami berjalan bersama Tuhan dan senantiasa mengakui di dalam iman bahwa Tuhan itu nyata dalam perjalanan hidup beriman kami. Firman Tuhan yang telah diberitakan, bahkan firman Tuhan yang kelihatan, telah selesai kami lakukan dan nikmati bersama. Tuhan tolong agar segala sesuatunya tidak berlalu dalam kesia-siaan. Kami berdoa bagi perjalanan persekutuan gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kami berdoa bagi hidup manusia dan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kami berdoa bagi pergumulan manusia dan dunia yang sekarang ini terus-menerus digumuli dalam perjalanan hidup kami. Tuhan tolong. Terima kasih kalau kami harus melalui perjalanan yang seperti ini. Segala sesuatu serba terbatas. Tapi di dalamnya ini juga akan menjadi cerita iman, akan menjadi pengalaman iman, bahwa justru dalam kondisi yang sangat terbatas sekalipun, pemberitaan firman Allah tidak dapat dihambat oleh apapun. Karya kasih Kristus dalam hidup manusia dan orang percaya juga senantiasa kami alami dan nikmati. Tetapi tolong kami Tuhan, karuniakan kami hikmat untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Bahkan selaku warga masyarakat dan bangsa, ingatkan kami semua untuk menerapkan dan taat pada protokol kesehatan yang ketat, sehingga baik kami maupun sesama kami terhindar dari wabah ini. Kami percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan mau rancang dalam perjalanan hidup beriman kami. Kami berdoa ketika ada kerinduan yang begitu besar untuk menikmati persekutuan dalam ibadah di gedung gereja ini. Tuhan tolong kami. Tapi juga sekaligus karuniakan hikmat bagi setiap orang yang Tuhan percayakan untuk mengatur, untuk mempersiapkan gedung ini layak setiap orang boleh masuk dan menikmati persekutuan ibadah bersama. Berikan kami kesabaran, hikmat yang daripadamu. Jangan biarkan kami terburu-buru. Biarlah kami mempersiapkan segala sesuatu dan pada akhirnya ada evaluasi aman dan layak untuk dipergunakan bagi persekutuan umat Tuhan beribadah. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik dan waktu Tuhan itu dinyatakan melalui semua proses yang sedang kami persiapkan untuk menikmati persekutuan di gereja gedung ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi begitu banyak orang yang menderita berbagai bentuk pergumulan manusia, sakit, penyakit, pergumulan menyangkut masa depan, pergumulan untuk segera menyesuaikan dengan kecepatan informasi, pergumulan untuk tidak mudah terbawa oleh arus yang begitu kuat yang menarik kami dari waktu ke waktu. Bapa, jaga, lindungi, berkati kehidupan kami, agar kami tetap ada dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, dan mampu untuk menyikapi berbagai perubahan juga dengan benar dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami mensyukuri berkat dan anugerah-Mu dalam perjalanan hidup beriman kami. Berkati jemaat Tuhan yang tersebar dimanapun, khususnya GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Berkati kami semua dalam menikmati kebersamaan dari rumah kami masing-masing. Persekutukan kami dalam setiap doa dan kasih kami kepada Tuhan, sehingga kami tahu dalam situasi dan kondisi apapun kami tidak sendiri berjuang dalam hidup ini. Tuhan hadir melalui dan di dalam kebersamaan kami dengan siapapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap mau berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, khususnya pemerintah Kota Makassar. Karuniakan hikmat sehingga mereka mampu untuk mengatur warga masyarakat di kota ini, dan jangan biarkan Tuhan kami melanggar berbagai aturan-aturan yang ada, khususnya menyangkut penekanan penyebaran wabah COVID-19 ini. Kami rindu segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, walaupun kami hidup di era kenormalan baru. Kami tahu bersama Tuhan secara cepat kami juga mampu menyesuaikan diri dan tetap ada dalam ketaatan penuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemimpin kota kami. Niscaya ketika kami patuh dan taat, segala sesuatu berlangsung dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Dengar dan sambut doa kami. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Juru Selamat, sumber hidup kami. Kami berdoa, berserah dan tetap mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 25 ayat 40 yang menyatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esok, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat,
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, jalanilah kehidupanmu setiap hari dalam damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, haleluya, amin. Saudara-saudara jemaat, ibadah kita selesai. Selamat melanjutkan kehidupan. Hadirkan Tuhan, maknai kehadiran Tuhan dalam perjalanan kehidupan beriman kita setiap hari, dan menjadi pengalaman iman yang berharga untuk diteruskan kepada anak cucu kita. Tuhan memberkati kita sekalian.